buat klien introvert, aku biasanya langsung suggest ke klip yang lebih intimate aja. Oke. Kerusuhannya itu yang memancing massa. Misal ya, kadang-kadang kita itu kasih ada yang teriak. Jadi di awal itu untuk memecahkan attentionnya itu ada yang teriak performernya kita. Wah, kayak misalnya ada apa gitu, ternyata musik main. Hai Eden Lovers, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik, sehat selalu, dan bahagia. Itu paling penting. Oke, sekarang kita akan ngobrol sama teman kita, Yuli. Yuli ini dari Oracle Production dan kita sudah beberapa kali event bareng. Dan saya kenal Yuli juga sudah lebih lama daripada zamannya event. Ya Yuli. Soalnya kita satu SMA. Kamu itu kan kalau yang aku tahu yang kamu kerjakan itu di singing and dancing show ya. Itu pemikiranku ya toh. Nah, sekarang kita bagi sama teman-teman atau semua siapa yang melihat video ini nantinya. Oracle Production. Oracle Production itu sebetulnya betul nggak sih kayak pemikiranku singing and dancing show atau lebih dari itu? Oke. Jadi Oracle Production itu memang berdirinya awal itu karena kita itu menciptakan produk musical. Oke. Makanya mungkin kalau dari yang sudah kenal Oracle Production lama itu identik dengan bisa nyanyi, nari, dan sedikit interaksi ya, ada story-nya gitu istilahnya. Jadi kita memang kemasannya drama musikal. Tapi berhubung perkembangan zaman, ternyata saya udah ciptain beberapa varian Salah satunya itu misalnya nggak cuma singing and dancing, tapi lebih mengarah ke ada yang pembuatan klip. Yang pertama itu setelah kita bikin performnya, kok ada yang kurang kalau ternyata peran utamanya nggak diceritain. Jadi kita bikin biasanya video untuk openingnya mereka, sama nanti biasanya dibagi 2 sequence gitu. Yang pertama ceritain siapakah klien kita ini, mulai dibumbui sesuai dengan cerita. Jadi habis videonya habis, mungkin pada saat itu endingnya dari video ini mereka akhirnya ketemu dan kayak fall in love, gitu ya. On stage sambungan ceritanya. Iya. Nah, jadi ada cerita setelah fall in love mereka gimana akhirnya bisa jadian, and then prosesnya sampai akhirnya mereka mau married, Terus tampil di weddingnya mereka. Betul. Nah, sequence kedua biasanya dimunculin sebelum wedding case. Iya, karena orang nunggu-nunggu itu. Iya. Terus kan kalau lihat terus jadi nyambung sama cerita mereka, kenalnya dari mana? Kadang jadi teman tapi belum tentu tahu perjalanan cintai mereka. Nggak tahu susah senengnya mereka, tapi kan mereka pengen berbagi. Nah, cara berbagi paling mudah ya pakai video, tapi dikombin sama prosesinya nanti. Oke. Bagus ya Yul, bagus. Soalnya, tapi itu kan ini manten ini ya. Aku nyebutnya manten. Ya. Kamu nyebutnya apa? Mempelai. Nggak apa-apa, sama aja ya. Nah, kalau aku ngomong manten, itu kan ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Nah, selama kamu ngerjain itu, pernah ketemu 2 karakter itu? Ya, pasti. Nah, kalau ekstrovert gampang ya, tambah fun, orangnya sanguin gitu, wes tambah asik. Tapi yang introvert ya apa itu? Oke, buat klien introvert, aku biasanya langsung suggest ke klip yang lebih intimate aja. Oke. Lebih menyerupai beauty shot, tapi ada story-nya tetap. Jadi tidak usah acting dia. Iya, nggak banyak acting, dia main kata-kata, ungkapan perasaannya, gimana kayak pasangannya itu spesial apa bagi dia. Tapi dibalut gitu, plus mungkin langsung aku jump ke wedding case. Jadi di wedding case itu kita juga bisa arrange kan untuk wedding dance. Gitu. Karena banyak yang nggak bisa ngedance. Banyak loh yang kaku. Aku Iya. berarti kan mantenku jalannya udah kayak robot atau
ngedance-nya kaku itu ya sebetulnya pengen bersuara. Cuma ya memang kita ini orang Indonesia, nggak umumnya kita untuk pesta dansa diputer lagi sama pasangannya. Ya nek diputernya pas, nek diputernya kepelintir. Nah, betul. Ya. Ada orang-orang yang kalau cuma disuruh dansa terus kan memang sudah pas pakai latihan, tapi kan kayak kaku gitu ya. Iya. Nah itu terus kamu ciptakan scene dance tapi yang mereka nyaman. Jadi memang kalau Aku percaya sih, klien Sweet Seventeen yang kemarin loh, yang di Dapam, ya. itu kan ya arek sebetulnya kan, memang arek kalau sama temennya tok rame lah, ya. Tapi kalau dia disuruh anak zaman sekarang ya umur belasan tahun disuruh acting itu, kalau diarahkan malah agak insecure ya. Walaupun anaknya cantik, iya, badannya bagus, kulitnya bagus, tapi dia bisa tidak nyaman. Nah, aku merasa sekali waktu itu acaranya yang kita bareng-bareng di Dapam itu, tak lihat kliennya jadi bisa nyaman. Iya. Dan kurang-kurangnya bisa di-cover sama kamu dan timmu. Betul. Itu bagus. Betul. Ya kayak gitu ngajarinya. Benar. Jadi memang prosesnya kita kenalan secara personal, kan kita percaya hubungan yang lebih intim itu bikin mereka open. Jadi waktu kita biasanya ketemu latihan, aku kan akan nunjukin dulu, oke, nanti kalian gerakannya akan seperti ini, gitu, pasangan gitu kan, mereka ingat. Biasanya reaksi utama pasti kayak, wih, kok uangnya le? Nah, Iya, yang matang kok. iya, lu, aku mana bisa kayak gitu. Nah, akhirnya biasanya kita ngomong, oh, tenang aja, tak jamin at the end dari sesi ini kalian sudah lancar. Oh. Nanti pertemuan kedua tinggal ngulang. Itu memberi ketenangan. Berapa kali latihan berarti? Kebanyakan sih 2 kali. 2 kali. Kalau dibutuhkan banget baru 3 kali. Itu di luar hari-hari itu? Di luar hari H. Iya, ya 2 kali latihan sudah. Menurut aku, ya apalagi itu sudah couple, biasanya sudah nyaman satu sama lain. Cuma mereka jadi kayak mengerti langkahnya. Oh, sama aku yang kagum itu waktu kamu bikin untuk Nina sama Miki itu sampai detik demi detik. Ya Nina sama Miki memang orangnya fun, tapi ya apa kan bagi mereka itu ya pertama kalinya mereka tampil di muka umum bersama. Gitu, terus harus diarahkan. Tapi waktu talian jadinya ya mereka nyaman. Iya, mereka enjoy banget sih. Berarti 2 kali latihan ya Yul ya. Betul. Kalau foto sampai 3 kali. Tapi klien-klien yang selama ini yang aku bareng sama kamu, tak lihat 2 kali sudah bagus. Iya. Ya, gitu ya. Benar. Terus hari-harinya latihan lagi. Biasanya GR aja sih, cuma penyesuaian di stage. Oh iya, biar tahu posisinya. Benar. Kadang-kadang kan stage juga nggak sesuai sama bayangan waktu kita latihan ya. Iya, Pasti ada improvisasi. Nah, kalau klien introvert berarti kamu ajak dia banyak gerak aja, kata-kata nanti kata-kata dikit-dikit, terus yang penting dia nyaman gitu ya. Kita sesuaiin lah yang penting itu yaitu justru karena dengan berinteraksi sama mereka, saya pasti akan selalu tanya, kalau gini kamu nyaman nggak? Kalau misalkan dikasih begini, ini bakalan kelihatan spesial banget, masih nyaman nggak? Oh kalau nggak nyaman, nggak apa-apa, kita coba switch ke ini yang lebih simpel gitu. Jadi menyesuaikan diri juga. Iya, wong lakonnya mereka. Iya, nggak boleh mereka dipaksa, karena mukanya nanti kelihatan. Iya. Wajah berbicara lebih jujur. Betul. Lucu waktu wedding kiss itu justru aku biasanya kan ada yang koreo mendekati wedding kissnya, mereka tuh biasanya akan tak bikin slow dance supaya enjoy the moment juga. Nah waktu slow dance itu pasti aku langsung bising, kalian ngobrol aja, ngobrol nyantai aja. Boleh ngobrol anything asal kita tetap fokus sama musiknya. Oh iya, jadi mereka ingat natural. Timingnya ya. Iya. Ya, tapi mereka jadi natural itu. Berarti ya kalau tak lihat ya Julia, banyak klien itu sebetulnya masih belum sadar bahwa kalau mereka wedding kiss itu harusnya bukan hanya didirect oleh IO, oleh fotografer, videografer, oleh MC. Pikirku selama ini dengan foto, video, IO, MC itu cukup. Lebih dari cukup karena sudah dikasih latihan, tapi enggak sebetulnya. Benar. Karena mereka ya itu GR, tapi kan itu hari H. Ya, benar. Dan ada yang enggak siap. Ya kayak filmnya itu sampai ya ada film. Pokoknya ada pasangan menikah, mereka betul-betul ikut kelas dansa. Nah, itu asik ya toh. Ada juga mantenku waktu itu married sama orang Amerika.
Jadi yang cowok memang pintar dansa, yang cewek sudah lama sekolah di luar negeri, mungkin udah pacaran lama, jadi mereka bisa santai dansa. Tapi mayoritas enggak, sepanjang aku melihat manten-manten enggak. Jadi kalau kayak gitu, berarti perlu juga kalau kalian ini yang mau mengadakan acara wedding, terus wedding kiss, itu supaya mempermudah kalian, mempermudah hidup semua orang. Terus IO-mu kreatif memang, tapi kan ini kan sendiri, ini koreografer ya. Sampai ke personal gitu. Iya, nggak mikirin apa namanya, bukan nggak mikirin, tapi nggak memplanning detik demi detik untuk prosesi wedding kiss secara khusus, karena ini memang special show. Ya, aku nyebutnya juga kalau dulu kan special show ada macam-macam tuh Yul. Ada yang seperti punyamu ini, ada yang panggil penyanyi tunggal, yaitu special show. Ya, berarti sampai seperlu itu ya Yul ya. Harusnya iya sih, karena semua klienku yang kita bantu untuk wedding dance, apalagi yang kita ngomong itu satu gulungan ya, dari opening ada videonya, nyambung kita perform, terus ada jeda acara, nyambung lagi perform, dikemas wedding kiss-nya ada koreografinya yang intimate. Saya ngutamainnya intimate. Iya, ya penting kayak Nina lah, contoh terdekat ya, kemarin kita kerjain bareng. Aku merasa prosesi masuk ya toh, waktu itu terus main gitu wedding dance, terus sama waktu closingnya. Ya 3 itu penting sih. Walaupun kita sudah ada IO yang mumpuni, IO itu timekeeper, betul, bukan koreografer. Iya banget. Jadi harus tahu bahwa demi mendapatkan acara yang betul-betul bagus buat penyanyi kalian, karena ya apa kalau kamu misalnya mau prasmanan ataupun mejaan ya, menurut aku Yul, kalau mejaan perlunya adalah orang disuruh duduk diem menonton apapun yang ada di stage itu selama 2 jam setengah, itu butuh sesuatu untuk ditonton. Betul. Dan boring gitu ya. Dan mantennya kan bukan artis, jadi ya butuh orang yang mengarahkan. Terus kalau prasmanan ini, prasmanan dari pengalamanmu ada nggak yang kamu kerjain untuk prasmanan? Ada banyak Cek, banyak. Ada satu momen kan memang event lagi musimnya prasmanan ya. Iya lagi musim. Sama prasmanan itu challenge-nya adalah cepat buyar. Benar. Ya. Benar. Jadi acaranya nggak boleh bertele-tele. Okay. Nah, kalau prasmanan itu yang penting kita menciptakan elemen of surprise-nya. Karena mereka tuh di mana-mana, fokusnya itu pasti nggak di panggung. Jadi alangkah baiknya kalau kita perform itu kadang-kadang keluar dari antara penonton di kanan, di kiri, di stage, di gate-nya, dan itu harus melibatkan audiens. Jadi biasanya performnya kita, entah itu memang kadang-kadang ada nih, kadang-kadang kita bikin kerusuhan. Itu kayaknya jagomu juga. Tapi bentar lah, kerusuhan ini nanti konotatif ya. Jadi harus diluruskan. Ini karena saya tahu Yuli, temannya adik saya dari SMA kuliah. Jadi kuliahnya sama ini kita di desain komunikasi visual. Dan memang hobi bikin kerusuhan kalau saya tahu. Pokoknya kalau ada Yuli rame. Kerusuhannya itu yang memancing massa. Misal ya, kadang-kadang kita itu kasih ada yang teriak. Jadi di awal itu untuk memecahkan attentionnya itu ada yang teriak performernya kita. Wah, kayak misalnya ada apa gitu, ternyata musik main. Iya. Jadi orang kayak kaget duluan ya. Soalnya kalau enggak kita cuma kayak MC mungkin cuma ngalur, Regal Production. Kadang-kadang orang enggak ngeh. Ya, asik itu kayak template ngomong ya. Kayak orang mungkin ada denger di announce kayak gitu wis lewat ya. Iya. Tinggal ditanya ya apa yang menarik. Betul. Tunggu aja apa yang menarik hari itu. Benar. Oke, terus lanjut yuk. Ada lagi juga kita biasanya kalau outdoor party apalagi itu kita bikin flash mob memang. Iya. Jadi kita plotkan orang-orang dari audiens ini untuk ikut serta. Persis kayak diajakin. Ada yang dadaan, ada yang terencana, tapi harus ada yang terencana juga, Cik. Iya. Jadi misalkan ya. misalkan memang harus ada 8 orang yang udah terencana. Iya. Tapi sisanya 8 orang dan kita dancer atau singernya itu narik orang juga buat join lebih banyak. Iya. Kalau nggak ada yang terencana bisa krik karena nggak ada teman yang mereka kenal yang join. Iya, biasa malu-malu. Betul. Iya. Oke, kebayang. Nah itu kalau tadi kan prasmanan. Sekarang prasmanan dalam seri
pandemi. Ya. Ada pas pandemi prasmanan banyak ini, ya toh. Yang kamu pernah kerjakan di pas pandemi kan manten dibawa mingle di antara tamu itu mereka ada takutnya. Karena tamu pas makan lepas masker, tapi mari makan tutup masker. Kalau itu outdoor kita lebih tenang. Karena sirkulasi udara bagus, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi outdoor itu punya challenge pada saat musim-musim penghujan, sudah mending nggak ada outdoor. Iya, agak ngeri ya. Nah, tapi kalau misalnya pas pandemi bawa mantennya, couple-nya ke antara tamu ya apa ya gitu? Biasanya bawa mantennya ke para tamu tuh biar manten-manten yang menikah di pandemi dan kepingin wedding dance mereka, wedding kiss-nya, opening-nya, closing-nya itu semua catching attention, make memories gitu. Jadi kan menurut aku penting ini, dengarkan ya, penting oracle ini ternyata lebih penting jauh dari dugaanku, padahal aku udah kenal lama. Ya apa Yul? Jadi pandemi gini. Beberapa alternatifnya bisa kayak gini C. Kayak misalkan kita arrange satu penampilan yang menjadi show utamanya pertama ya. Start dari stage. Dan mereka akan turun, misalkan mereka nyanyi sambil ke satu spot gitu. Lalu di sana akan ngajak mantennya untuk join. Nah dari situ attention mulai diubah dari sini ke sini. Orang-orang otomatis yang ada di dekat area itu mulai attention kan, karena ada mantennya di sana. Nah dari situ baru nanti kita arrange tujuannya apa. Hai, butuh inspirasi untuk membuat weddingmu berkesan? Dapatkan dalam buku saya, My Storytelling Wedding Ideas, yang bisa kamu pesan di nulisbuku.com.